Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biba, ketemu lagi dengan saya Ade Sudirman dalam acara Biba Bincang Bareng. Sebuah program yang diperuntukkan untuk orang-orang yang masih punya semangat dalam berbagi informasi. Sobat Biba, di edisi yang ke-6 ini kita sudah kedatangan tamu kehormatan. Kenapa? Ya, di kesibukannya yang super sibuk ini beliau masih menyempatkan diri bersilaturahmi ke Biba untuk sharing informasi tentang dunia akademisi, terutama tentang teknik kimia. Nah, siapakah tamu kita kali ini? Beliau adalah salah seorang dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Profesor Teguh Kurniawan, ST, MT, PhD. Bagaimana kisah beliau, latar belakang beliau, dan pengalaman beliau sehingga bisa sharing dengan Sobat Biba semuanya, kita akan saksikan di obrolan ringan berikut ini. Sobat Biba, di edisi yang ke-6 ini telah hadir di studio kita salah seorang aktivis akademis di Provinsi Banten yang tepatnya berasal dari Kabupaten Pandeglang. Nanti kita banyak berbincang bareng dengan beliau di mana latar belakang beliau itu sangat unik karena tidak semuanya bisa menekuni bidang beliau, yaitu adalah teknik yang mungkin bagi sebagian sobat Biba sebagai anak muda kan kita suka pusing-pusing nih tentang teknik, apalagi tentang teknik kimia. Nah, kali ini kita akan bincang bareng, ya obrolan ringan lah di hari Minggu ya, yang gak serius-serius tapi yang penting ada sharing informasi. Siapakah beliau? Ya, nanti kita kenalan langsung dengan Profesor Teguh Kurniawan, ST, MT, PhD. Ya, Prof sudah standby? Sudah standby. Ya, ini Siap. takut suaranya nggak jelas nih. Assalamualaikum, Port. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kami Kabarnya dari sehat. ya, pertama kami dari tim Biba mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Prof untuk ikut peduli ya dengan bagaimana kita share informasi, bagaimana kita bisa menghargai pentingnya informasi untuk masyarakat gitu. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan di prolog, tadi Prof ini bidangnya adalah bidang teknik kimia ya. Teknik kimia ya, betul. Tapi sebelumnya karena itu berasan berat banget, mungkin bisa dikenalkan dulu Prof. Misalkan background pendidikan atau domisilinya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Saya mengucapkan penghargaan, apresiasi yang sebesar-besarnya. Jadi ini kalau bicara tentang background pendidikan, saya itu SD di SD Sukasari 1. Kemudian dari situ sampai kelas 3, sampai kelas 4 ya. Pindah ke SD Saruni 1. Kemudian lulus di sana dan melanjutkan di SMP 2 Pandeglang, lalu melanjutkan ke SMA 1 Pandeglang gitu ya. Kemudian dari situ baru melanjutkan ke Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung S1-nya, Iya. terus S2-nya di Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung juga, dan menyelesaikan S3-nya di King Fahd University Petroleum and Mineral seperti itu. Itu background pendidikan secara formalnya ya. Iya. Jadi ternyata beliau ini asli orang Pandeglang ya, Prof ya. Asli orang Pandeglang, orang Menes ya. Oh iya, kaitannya dengan Menes mungkin ada background Ya, keluarga atau ya. kakek nenek mungkin. Betul. Jadi kakek nenek saya itu di Menes, di Kadu Jami. Jadi Oh, darah Menesnya kuat ini, orang Menesnya. iya. Di Kadujame ya. Kadu Nah, Jami ya. tadi itu Sobat Biba kita sudah sekilas mengetahui background apa namanya narasumber ya atau misalkan tamu di kita tentang background pendidikannya. Kalau sekarang mungkin domisili atau apa namanya kerjanya di mana mungkin home base-nya. Nah, sekarang ini kerja di dosen teknik kimia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Nah, sebetulnya itu dari tahun 2006, Pak Ade. Ah, udah Di lama, 2006 udah saya lama udah ya. masuk jadi dosen, teknik kimia, dan Mm-mm. waktu itu ada cerita unik sebetulnya. Gimana Eee, gimana? Boleh tuh. nah, Kenapa? jadi lulus itu saya S1 2005 begitu kan, lulus S1. 2005. Kalau ini mungkin Mhm. SMA ini ya, angkatan milenial berarti angkatan apa? Angkatan milenial, Yang angkatan 2000. 2000 ya, lulus 2000 berarti ya. Lulus Terus? SMA 2000, kemudian lanjut di ITB tadi selama 4,5 tahun. Ya. Lalu saya sempat kerja di industri, nama pabriknya PT Medion Farmajaya. Jadi kalau Hmm. Bapak, adik-adik mahasiswa atau adik-adik siswa SMA pernah miara ayam, nah itu ada vitamin-vitamin namanya Vitachik. Nah, itu salah Hmm. satunya produk dari PT Medion Farmajaya. Saya kerja Oh, di situ kurang lebih 7 bulan. Nah, tujuh lalu bulan. 7 bulan di situ, lalu dikontak oleh orang tua, oleh ayah saya, "Ini ada lowongan nih jadi dosen," katanya, "pulanglah ke Banten," gitu, "bangun Banten," gitu. Wes. Itu Jadi harus di underline tuh, bangun Banten itu. bangun Banten, pulang ke Pandeglang gitu. Akhirnya karena, saya pikir, "Oke lah, nggak apa-apa lah, coba-coba aja," gitu. "Ya udah nggak apa-apa, Pak." Tapi karena saya masih kerja di PT Medion, akhirnya syarat-syarat administrasi segala macam itu diurus oleh kakak saya. Mm-mm. Kebetulan kakak saya juga ngelamar di, Di dosen di teknik sipil. komisi yang sama ya, universitas yang Di sama. Universitas yang sama, cuman jurusannya beda di teknik sipil. Jadi kakak saya yang menguruskan administrasi, kemudian kita seleksi dan segala macam, alhamdulillah lulus berdua Mm. itu, kakak saya di teknik sipil, saya di teknik kimia. Dari sekian banyak bidang ilmu gitu ya, kan Hmm, ada yang lain gitu. Kenapa sih tertarik untuk menggeluti atau terjun ke dunia teknik ini, terutama teknik kimia. teknik kimia? Iya Gimana tuh iya. Prof awal mulanya? Nah gini gini Pak Ade, jadi saya tuh sebetulnya dari SD itu sudah tertarik dengan ilmu matematika gitu. Ini Iya. ada cerita menarik juga ini. Jadi waktu SD itu, kita pernah belajar tentang kesebangunan ya. Kesebangunan itu, jadi kayak, misalkan ada segitiga gitu ya, segitiga, pakai trigonometri lah. Walaupun waktu SD belum pernah belajar belum diajarkan trigonometri, tapi sudah diajar kesebangunan. Nah, dari kesebangunan itu, dari konsep kesebangunan, kita bisa memprediksi atau menghitung tinggi pohon kelapa deh. Jadi kita bisa Ah, menghitung atau memprediksi tinggi tinggi pohon kelapa dengan konsep kesebangunan tersebut. Dan di waktu itu saya hitung gitu, pohon saya hitung kelapa. Pohon bukan pohon kelapanya. kelapa, yang saya hitung tuh waktu itu, karena pohon kelapa terlalu tinggi kan ngukurnya terlalu tinggi ya. Iya. Jadi saya hitung tuh pakai tongkat aja, pakai tongkat Mm-mm. sekian 2 meteran, 3 meteran gitu. Kemudian diprediksi, ternyata pakai rumus matematika bisa terbukti bahwa memang tingginya 2, 3 meter itu tanpa mengukur si tongkatnya, kayak gitu. Iya, iya, Nah, iya, iya. dari situ saya berpikir, "Oh, matematika itu ternyata menarik ya," karena ilmu itu, walaupun abstrak, memang kelihatan abstrak tapi sangat berguna. Dan itu kemudian berkembang, pada saat di SMP. Iya. Kan matematika lebih banyak lagi dan kebetulan saya mendapatkan, guru yang sangat luar biasa namanya Bu Evi Nilawati dan satu lagi Bu Endang Triwahyuni. Beliau berdua inilah yang, punya jasa besar dalam, mengembangkan ketertarikan minat saya di bidang matematika gitu. Maka matematika saya paling tinggi Pak Ade pas Iya. waktu Pasti ya. 9, nilai saya itu kalau nggak salah 96 kalau nggak salah itu. 9,96 lah, pokoknya, Iya. salah cuma 2 lah kalau nggak salah waktu itu. Waktu Dan sistem UN kali ya? Waktu Eptanas waktu itu Eptanas kita ya deh, Allah. Pak Ade. Kita kan udah Eptanas ya. tua Pak Ade. Kita udah tua Pak Ade. Iya, iya. Eptanas tuh. Nah Eptanas. terus Masih Eptanas SM enggak? Sobat hah? muda ini kenal nggak dengan Eptanas ya? Evaluasi belajar tahap akhir nasional, mirip UN Iya, gitu iya, ya. iya, iya, iya. Cuman kalau dulu mah Pak Ade, kita mah boleh mau nilainya kecil juga tetap lulus kan. Jadi nggak Lulus. kayak UN. Kalau UN kan Iya, nggak bisa lulus gitu ya. iya. Kalau Eptanas kan boleh lulus walaupun nilainya cuma 0, itu nggak masalah. Lah terus SMA nih Pak Ade, Mm-mm. SMA, nah baru kemudian, kita bersentuhan kan dengan pelajaran kimia kan ya. Nah di pelajaran kimia tersebut, ingat tuh waktu itu kita kan saya sekelas sama Pak Ade ya. Saya Gimana? ingat waktu itu Pak Ade, waktu kita belajar kimia yang ngajar Bu Tati ya, Bu Iya, Tati, kelas Butat. 3 itu.
kelas 3. kita belajar sifat koligatif gitu. Nah, saya sebelum praktikum, waktu itu kita praktikum, sebelum praktikum saya pelajari dulu kan. Saya pelajari Mhm. dulu sifat koligatif itu kayak gini deh, Pak Ade. Jadi kita misalkan pernah lihat ini kan tukang es lilin, Siap, tukang es ada. lilin. Nah, tukang es lilin itu dia kenapa bisa membekukan es lilinnya, tapi nggak pakai kulkas? Dia kan cuma pakai es doang kan. Yang Pakai digoyang-goyang itu? goyang-goyang itu Pak Ade, Heeh, yang yang digoyang digoyang. itu. Kenapa bisa dia membekukan tanpa pakai kulkas? Nah, kuncinya satu sebetulnya, dia pakai garam. Jadi dia Hmm, tambahkan garam ke si es es yang itu. berfungsi untuk mendinginkannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya titik bekunya menurun. Jadi bisa sampai -2 atau 3 derajat Celcius gitu. Padahal kan kalau di kulkas paling di 0 derajat sekian lah, di atas 0. Nah, maka itu bisa membeku walaupun nggak pakai kulkas. Dia tambahin garam. Nah, itu sifat koligatif. Nah, jadi waktu itu saya ingat waktu praktikum. Jadi saya hitung dulu Pak itu. Saya hitung dulu gimana temperatur temperatur melting point kalau ditambahin garam itu berapa. Dan hasilnya persis sama dengan pengukuran pas di laboratorium. Ya Persis sama. Allah. Jadi waktu itu saya bilang, "Ih, luar biasa di kimia saya." Berarti ini penting yang membedakan itu mungkin ya Hmm, student satu sama student yang lain, misalkan siswa satu dengan siswa yang lain. Yang satu mungkin hanya sekedar mengerjakan tugas dari guru, ya misalkan bebas aja ya. Yang satu lagi sebelum tugas itu mereka dipikirkan dan apa untungnya, bahkan di pembuktian, bener enggak nih? Itu yang betul. membedakan Prof Teguh sama saya mungkin. Kalau saya kan waktu itu, ya biasa. Keren loh, ininya keren-keren. Nah, gitu Pak Ade. Nah, jadi saya teruskan lagi ya Pak Ade Ya, ya. gimana tuh? Nah, jadi gara-gara itulah kemudian saya kayaknya nih oh, oke nih jurusan kimia lah gitu kan, kimia dan kemudian akhirnya pas waktu ikutan beberapa kali tryout, bukan beberapa kali banyak lah tryout tryout untuk UMPTN waktu kita dulu ya ujian Iya, masuk itu perguruan tinggi negeri ya, zamannya TO gitu. zaman kita itu dulu. Nah, itu nilai saya itu selalu masuk paling tinggi di teknik kimia ITB gitu. Oh, Jadi yang paling tinggi itu yang bisa saya tembus itu teknik kimia ITB. Di atas teknik kimia itu ada teknik elektro, teknik informatika ITB itu nggak tembus saya nilai saya mm. itu. Saya paling tembus di teknik kimia selalu itu teknik kimia ITB. Akhirnya kayaknya udah teknik kimia aja sih gitu. Jadi bener-bener ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau Seperti itu tuh. saya mungkin melihatnya Prof itu yang satu ya, keingintahuannya itu ya. Critical Hmm, thinkingnya itu tinggi mulai dari SD tadi sudah berpikir bagaimana mengukur apa nama tinggi pohon ya kan diimplementasikan di pelajaran di sekolah. Terus kebetulan ketemu dengan orang yang tepat dalam hal ini dua guru beliau itu ya, dua guru betul. yang mungkin melihat potensi nih anak nih punya potensi nih. Ya Hmm, kan, nih anak punya potensi maka ketika di-guide dengan baik, dia akan meledak gitu, apa namanya, akan lebih mantap. Kemudian Prof juga ketemu dengan lingkungan-lingkungan yang mungkin terus menambah berpikir Prof. Mungkin bagi yang lain mah nggak berpikir, misalkan bagi saya mah biasa aja, selewatan saja. Mungkin bagi Prof mah, ini harus dipikirkan nih, ini enak. Nah, itu mungkin yang bisa diambil tadi ya dari penjelasan Prof ya. Terus gini Prof, eh, jika nih ada sobat Biba nih yang di rumah yang melihat tayangan ini ya, mau atau misalkan mulai tertarik nih dari SMP atau SMA atau bahkan di kampusnya, kira-kira hal apa yang mendasar ya, yang perlu mereka siapkan gitu, sehingga perjalanannya itu bisa, ya nggak mungkin lancar-lancar amat, pasti ada lika-likunya, tapi minimal mereka percaya bahwa ini adalah the right path for them gitu, tepat bagi mereka untuk dijalani dengan segala konsekuensinya. Kira-kira apa tuh misalkan hal yang mendasarnya yang harus disiapkan oleh anak-anak muda nih? ya, baik. Nah, ini penting ya, yang paling penting mungkin kita harus terus mencoba ya, mencoba hal-hal yang baru begitu. Karena kan namanya sekolah dari SD sampai SMA lah katakanlah seperti kita bicara itu ya sebelum pemilihan jurusan gitu ya. Kita harus mengenal potensi dari diri kita gitu. Kita ini kuatnya di mana? Kita ini punya kemampuan bakat di mana yang menonjol gitu. Maka untuk bisa tahu itu ya harus banyak mencoba hal-hal yang baru begitu. Yang tentu yang positif ya. Karena kan kalau hal-hal yang negatif yang kita coba ya kita udah tahu lah konsekuensinya. Tapi kalau hal-hal baru saya kira banyak. Misal kalau
misal kita kuat di matematika, ya kita cobalah untuk ikutan lomba-lomba matematika gitu. Kalau misalkan kita merasa matematika bukan bidang kita atau kesulitan gitu, jangan dipaksain juga gitu. Karena ada banyak bidang yang lain gitu. Nanti potensi yang lain yang justru memang di situ kita nggak berkembang gitu. Saya punya contoh Pak Ade. Ya sebenarnya contoh yang paling jelas tuh Pak Ade sebetulnya. Pak Ade yang paling jelas. Pak Ade tuh jago di komunikasi bahasa Inggris dan kemudian kan berkembang sekarang gitu. Jadi nggak perlu dipaksakan gitu ya. Nah, ada ini salah satu contoh, ada teman saya eh, waktu SMP itu Pak Ade, Iya, ada gimana? teman. Jadi dia itu punya kalau gambar bagus banget, kalau gambar bagus banget. Sebenarnya kalau saya kalau gambar tuh, waduh udahlah kacau. Cuman karena sayangnya mungkin nggak ada orang yang menemukan bakat Iya tersebut itu, gitu. nggak ketemu orang yang Akhirnya tepat ya. bener, akhirnya nggak berkembang gitu. Sayang sekali itu. Padahal waktu itu saya tuh kalau ngelihat gambar dia tuh, wah terpesona banget gitu ya. Kemudian ada lagi yang misalkan yang lain, ada temen yang lain juga dia kalau bikin layangan, saya kan suka main layangan Pak Ade. Oh iya, Kalau bagus bikin itu. layang-layang, itu tuh kalau kalau saya yang bikin layang itu pasti jelek lah gitu. Tapi bisa terbang Pak Ade. Ya, at least bisa terbang lah. At least bisa terbang. Nah, tapi kalau teman saya ini bikin layangan bagus banget, estetik dan segala macam. Nah, hal-hal seperti itu kan memang itu potensi dia kayak gitu. Cuman gimana dia harus bisa melihat atau mungkin ada orang lain yang di sekelilingnya yang memang Hmm. bisa mengarahkan anak tersebut atau mentor lah istilahnya gitu ya, seperti yang saya ceritakan tadi pada kasus saya begitu, sehingga itu bisa mengembangkan kemampuan dia begitu. Tapi intinya satu dulu gitu, intinya berani mencoba hal-hal yang positif. Karena dengan berani mencoba hal-hal yang positif, nanti kita bisa tahu kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, dan kalau udah tahu, kejar itu terus. Kejar sampai kemudian kita memang expert atau ahli di bidang itu gitu. Jadi jangan 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 mudah menyerah untuk jangan malas untuk mencoba hal-hal yang baru seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga saya kira yang tidak kalah pentingnya itu adalah terbuka ya terhadap hal-hal yang dinamis. Karena kan sekarang zamannya zaman dinamis ya, nggak bisa gitu kalau misalkan berhenti di satu titik gitu. Perkembangan zaman itu sangat luar biasa cepat sekali. Jadi harus terbuka lah terhadap Iya. hal-hal yang baru. Gitu. Itu aja mungkin ya sementara. Ya jadi buat sobat Biba yang tertarik ya atau misalkan punya niatan untuk misalkan masuk ke dunia teknik terutama teknik kimia, ternyata awal mulanya mungkin rada rasa suka dulu terhadap tadi tuh ya poinnya yang matematik tuh ya Prof ya. Matematik ya. Sebagai mother of knowledge itu ya kan ibunya pengetahuan. Setelah itu harus bisa juga masuk kepada komunitas atau mungkin menemukan mentor yang tepat. Mentor yang Tuh. tepat ini nggak selalu yang resmi ya. Ya Hmm. misalkan teman yang selalu dukung gitu, yang menerima ketika melakukan kesalahan. Misalkan itu bukan sebuah apa namanya kan waktu muda pasti banyak coba-coba kan waktu SMA itu Tuh. pasti banyak coba-coba. Oke, ternyata jadi kalau zaman sekarang mungkin zamannya pilih circle yang bisa menerima Nah, kita ya, betul ya. circle-nya yang benar gitu ya. Karena kita dalam masa merintis ya, masa Hmm. merintis untuk masa depan anak-anak muda itu. Keren Prof. Jadi ini insight bagi kita dan terutama bagi sobat Biba yang sekarang mungkin masih bingung nih mau ngambil apa gitu. Terus Iya. lagi setup future-nya itu mau kemana dan sebagainya. Dan tadi itu sifatnya general berarti Prof ya, keinginan tahuan, terus apa namanya suka dengan bidangnya dan ketemu dengan mentor yang tepat. Tapi Prof dalam perjalanannya takutnya nih anak muda nih nyoba ini gagal Hmm. langsung dibully kan zaman sekarang kan seolah-olah orang itu nggak menerima kegagalan gitu langsung di Hmm. judgement bahwa anda salah nggak usah banyak omong lagi nggak usah banyak karya lagi akhirnya orang itu takut untuk mencoba Hmm. sesuatu itu tadi mental kena gitu takutnya Hmm. udahlah nggak usah banyak ide lah nggak usah banyak impian toh kita dari maaf ya Ya, kita kan dari kampung udah mau ekonominya juga gini-gini gitu. Nah, kira-kira gimana Prof? Kalau misalkan anak muda mencoba dan ternyata gagal, ada nggak tips problem solver dari Prof yang sudah dilaksanakan atau mungkin dari referensi yang lain? Silakan Prof. oke.
Ya, baik. Kalau gagal biasa lah ya, gagal tuh dalam kehidupan biasa. Jadi kalau gagal ya coba lagi, kalau gagal ya coba lagi, gagal ya coba lagi. Seperti itu ya. Iya, Jadi, apa ya, kalau misalkan kita terlalu mendengarkan ya, mendengarkan masukan itu penting ya, tetapi kalau kita mendengarkan masukan yang negatif, kemudian kita tidak berani untuk mencoba kembali, malah itu, jadi kontraproduktif gitu. Karena bagaimanapun, komentar dari manusia, dari sekeliling kita, itu pasti ada, baik komentar negatif maupun komentar positif. Kita melakukan hal yang positif aja, itu pasti ada komentar yang negatif gitu, apalagi melakukan komentar perbuatan yang negatif kan gitu. Jadi, iya, biasa aja yang kayak gitu mah, nggak perlu dijadikan sesuatu yang, apa namanya, dimasukkan ke hati begitu ya, kemudian akhirnya kita tapi memang saya bisa paham sih, anak-anak muda sekarang kan memang, apa ya, eee eee, kemampuan, untuk, apa namanya, terhadap mental gitu ya kan sering kesiapan menerima itu tuh ya, iya reaksi betul, dari orang lain itu kadang-kadang heeh, kadang-kadang kesulitan mungkin iya, ya, karena kan kita sekarang kalau dulu mah jarang gitu Pak Ade ya dengar istilah healing-healing kayak gitu jarang gitu. Kalau anak-anak sekarang kan dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Karena kan kalau zaman dulu mungkin lebih keras gitu ya. Tapi paling tidak gini maksud saya. Maksud saya jadi coba tidak perlu terlalu mendengarkan komentar-komentar negatif sepanjang itu hal-hal yang positif yang kita lakukan, kegagalan itu ya hal yang biasa lah gitu. Kalau misalkan kita tarik contoh dari orang-orang besar gitu ya, seperti Thomas Alva Edison misalnya, itu bikin lampu itu percobaannya ribuan kali gitu, sampai dia iya, iya. kemudian berhasil Tapi membuat bola ketika lampu satu yang gol, ya udah ya, ya. betul, tapi ketika dia berhasil membuat bola lampu yang filamennya tidak putus, nah itu bisa dimanfaatkan oleh banyak, jutaan orang sampai sekarang kan, dari dulu sampai sekarang begitu. Maka jadi jangan jangan lelah untuk, ya mencoba gitu, ketika gagal ya bangkit lagi, sepanjang itu memang kita yakini bahwa hal itu positif gitu ya. Jadi ya terus melaju lah gitu. Gitu Pade. Iya. Mungkin ini ada kaitannya dengan ini, Prof. Gimana untuk zaman sekarang kan zamannya digital. Mungkin dulu kita yang menghinakan yang circle kita ya, misalkan yang Hmm, kenal-kenal saja, yang ketemu harian, iya, sebagainya. Ini ada kalanya sekarang kan media tuh, orang yang nggak kenal juga langsung ngebully tuh anak-anak muda, makanya suka dengar berita-berita itu tingkat SMP, SMA hmm, udah depresi udah sebagainya karena depresi, mereka dibulinya via media gitu, media sosial betul dalam hal betul. ini. Mungkin itu kan yang tidak kita rasakan dulu ya, kalau kita kan ngebulinya sekampung misalkan, teman Nah, sekolah ya, paling keren sekecamatan gitu kalau mereka kenal. Nah mhm, sekarang ada lagi orang yang nggak kenal suka ketika tahu kita melakukan kesalahan, bahkan mereka juga nggak tahu salahnya apa, yang penting mhm. ujaran kebencian itu ada. Gimana tuh tipsnya, Prof, untuk anak-anak muda yang menggunakan medsos ketika mereka dirundung gitu? Iya iya, betul betul. Ya memang medsos ini jadi satu hal yang, apa ya, sudah menjamur lah ya, sudah dipakai banyak oleh anak-anak muda begitu. Cuman memang kita juga harus bisa, melihat dampak negatif dari media sosial ini ya, salah satunya itu tadi, ketika kita kalau hal yang positif ya misalkan kita bisa mendapatkan dukungan dari medsos kan itu, akan sangat berpengaruh terhadap, motivasi kita ya. Tetapi ketika mendapatkan kritikan ataupun, ejekan gitu ya, misalkan hinaan di sosial media, ya itu jadi bagian yang memang harus kita, pahami itu ada kayak gitu kan. Nah, kalau kita sudah paham bahwa itu tuh ada, maka langkah selanjutnya adalah kita harus, bisa menganggap itu tuh angin lalu kayak gitu. Kenapa? Karena boleh jadi ya bukan boleh jadi ya, dia juga kita nggak tahu kan dia ngomongnya tuh lagi apakah lagi serius, Hmm. apakah lagi tiduran, apakah lagi jadi ya sudahlah anggap aja media sosial itu sesuatu yang kalau yang negatifnya ya, kalau Iya. yang negatifnya anggap saja itu sesuatu yang nggak serius kayak gitu, untuk yang hal yang negatifnya. Tapi kalau hal yang positifnya, ya nggak apa-apa kita, anggap itu sebagai sesuatu motivasi buat kita gitu. Karena kalau kita melihat hal yang negatifnya terus, yang ada malah kita, tidak mendapatkan manfaat maksimal dari media sosial itu, seperti itu. Jadi Oke.
Tapi kalau saya ya Pak dia terus terang untuk media sosial, saya cukup membatasi diri. Ya, harus Prof gitu. Ya, Kecuali saya pikir media sosial ya ada positifnya memang, cuman, ya seringkali karena terlalu banyak, waktu kita terbuang di situ ya akhirnya saya nggak terlalu banyak, cuman kalau kalau anak-anak muda saya paham lah, iya, memang dunianya di situ mereka ya. Maka supaya kita mendapatkan manfaat maksimal, ya untuk hal-hal negatif, kritikan segala macam, anggap itu angin lalu, jangan terlalu dipikirkan gitu ya. Karena memang mereka pun, pada saat memberikan kritikan atau masukan tersebut belum tentu, serius, belum tentu memang ingin menghujat kita, belum tentu memang jadi itu anggap aja lucu-lucuan lah kayak gitu untuk yang negatif-negatif. Gitu Pak De. oke Prof. Jadi gini Prof, sementara part 1 kita bereskan dulu, kita break dulu ke part 2.